Oke, sebelum lanjut ke analisa ataupun outlook minggu ini mungkin jurnal ya untuk membantu dari segi perhitungan risiko supaya tidak terjadi overload, dan dari segi entry posisi pun usahakan jangan sampai lebih dari 5 kali entry posisi. Mungkin ini referensi jurnal, bisa cek di deskripsi untuk link downloadnya, dan tutorial penggunaan jurnal ini juga ada di link deskripsi, nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Selamat datang di channel Efek Jurnal. Target baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juli tahun 2023. Kita mulai dulu untuk bahasan mengenai kalender ekonomi dari segi fundamental. Dimulai nanti hari Senin jam setengah 3 sore waktu Indonesia Barat, itu ada manufaktur Jerman. Itu data yang sebelumnya adalah 40,6 diperkirakan turun menjadi 40,3. Kemudian disusul dengan Inggris juga sama, 46,5 diperkirakan turun juga di kisaran angka 45,9. Kemudian yang terakhir adalah indeks manajer pemilihan jasa dari Inggris, itu diperkirakan turun juga, yang sebelumnya 54,4 menjadi 54,0. Itu nanti yang akan menjadi fokus triggernya dari technical analysis. Mungkin akan ada segi pergerakan marketnya itu potensial kalau misalkan antara Euro Inggris USD itu nanti misalkan datanya sesuai. Dari segi tren jangka pendek kemungkinan akan ada dampak pelemahan sedikit. Nah, selanjutnya adalah hari Selasa. Hari Selasa fokusnya ke kepercayaan konsumen dari Amerika, itu yang sebelumnya 109,7 diperkirakan naik menjadi 113. Rabu itu netral. Kalau hari Rabu netral, kemungkinan sih nggak ada yang fokus izin bangunan, penjualan rumah baru, inventory minyak mentah itu mungkin nggak akan ada dampak yang signifikan dari segi technical analysis. Kemudian hati-hati dimulai Kamis 27 Juli 2023 jam 1 dini hari itu diawali dengan pernyataan daripada FOMC, kemudian tingkat keputusan suku bunga itu diperkirakan naik menjadi 5,5% atau naik 25 basis point. Tetapi nanti fokusnya bukan di sini, melainkan isi daripada konferensi persnya itu nanti seperti apa. Disusul malamnya itu juga sama, ada kenaikan suku bunga dari ECB. Zona euro diperkirakan juga naik sekitar 25 basis point. Tetap waspada, kemungkinan nanti volatility-nya mendadak tinggi itu dimulai dari hari Kamis sebelum FOMC rilis. Selanjutnya itu malamnya itu sekitar jam setengah 8 malam itu di Amerika itu juga akan rilis data PDB. Kemudian klaim pengangguran awal tentunya nanti yang akan menjadi fokus, kembali lagi 19.45 waktu Indonesia Barat itu konferensi persnya dari zona euro. Kemudian terakhir adalah hati-hati di hari Jumat itu jam 1 siang waktu Indonesia Barat juga ada konferensi persnya dari Jepang. Akankah ada intervensi atau tetap atau justru malah mengarah ke dovish, nanti kita akan cek lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah technical analysis. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Yang akan menjadi fokus tentunya minggu ini sebagai support terbawah adalah 99.600 di sini, kemudian ada 100. Hati-hati zona yang di blok biru ini, kemudian harga penutupan kemarin itu berada di level area resisten 101.100. Kalaupun harga ataupun indeks dolar nanti itu menguat, kemungkinan terbatas masih ada resisten di atasnya itu 101.500, kemudian 102.00. Kemungkinan nanti hari Senin itu potensial lanjut ke atas itu ada, tetapi fokusnya adalah 101.500 sampai nanti menjelang rilis daripada FOMC. Maksimal fokusnya adalah 102.00 terlebih dahulu sebelum harga melanjutkan kembali ke bawah. Tetapi ini juga akan ada efeknya atau dampaknya ketika FOMC rilis nanti ya, rilis suku bunga atau pernyataan dari FOMC itu seperti apa. Kalaupun kenaikan 25 basis point itu sebenarnya sudah diantisipasi partisipan market, tetapi nanti arahnya adalah menunggu dari isi pernyataannya yang akan dirilis nanti untuk jangka akhir tahun ini itu seperti apa. Mungkin itu yang akan menjadi fokus. Akankah nanti pernyataannya itu nanti hawkish atau dovish? Kalau misalkan dovish, potensial indeks dolar akan kembali melemah, kemungkinan akan ketemu lagi dari batasan support antara 100 sampai dengan 99.600-an untuk fokusnya di minggu ini. Jadi hati-hati, kalaupun harga dari segi tren jangka pendek atau diambil dari segi time frame 4 atau H1 potensial ini harga lanjut ke atas itu masih ada, tapi batasannya ini fokusnya sementara ada di 102.00 maksimum. Selanjutnya adalah gold.
atau XAUUSD kita lihat dulu dari segi time frame weekly. Tentunya 3 minggu berturut-turut ini dari gold ini ada kenaikan yang signifikan dari harga terendah 1903 dan harga tertinggi itu perkiraan di kisaran area 1988. Ini signifikan sekali selama 3 minggu belakangan ini. Nah, kalau misalkan dilihat dari time frame daily, sebenarnya potensial harga terkoreksi ke bawah itu ada, tetapi fokusnya adalah batasan terbawah, sementara ini fokus di 1946.00 terlebih dahulu sebagai batasan terbawah. Kemudian harga saat ini itu mendekati level area support terdekat itu ada di 1960 sampai dengan 1955. Hati-hati di level area support yang ada di blok kuning. Kemudian resisten itu ada 1970, 1980 dan maksimal itu di kisaran area 1988 sampai dengan 1990. Kalau misalkan dari segi time frame 4 tentunya kita lihat dulu area support yang ada di 1960 sampai dengan 1955 ini sudah dites, tetapi dari segi time frame penutupan kemarin di H4 ini ada candle bearish. Nah, akankah nanti sesi Asia ini akan lanjut ke bawah? Kalau misalkan lanjut ke bawah, hati-hati level support batasan maksimal terendah adalah 1955 terlebih dahulu. Kalau misalkan ini bertahan, potensial itu nanti lepas dari FOMC. Kalau misalkan nanti ada pernyataan yang dovish, kemungkinan gold ini akan keangkat ke atas, yang akan menjadi fokusnya maksimal adalah 1988, maksimum adalah 1990. Tetapi kalau misalkan harga mampu tembus atau tutup di bawah level area support yang ada di 1960 sampai dengan 1955, potensial harga lanjut koreksi dari segi time frame daily tentunya akan ketemu dari zona demand yang ada di 1952 sampai dengan 1946 terlebih dahulu sebelum harga lanjut ke atas. Jadi sebenarnya untuk planning minggu ini tentunya itu masih cari setup pembelian, tetapi hati-hati di dua level area support yang 1960 sampai dengan 1955, kemudian yang ada di 1946 yang bertumbuk dengan zona demand. Kemudian supply-nya ada di 1974 sampai dengan 1968 dengan support resisten pendukung ada di 1970. Selanjutnya adalah 1980 yang didukung dengan supply ada di 1983 sampai dengan 1978. Fokusnya maksimal minggu ini itu ada di 1988 terlebih dahulu. Nah, ini sedikit informasi saja. Kemungkinan dari partisipan market itu sudah mengidentifikasikan kalau FOMC bakal menaikkan suku bunga 25 basis point. Tetapi dari segi harga ini sudah dipresin ke market, jadi wajar kalau gold dari segi time frame H4 itu melakukan penurunan atau koreksi dari harga tertinggi di 1988 sampai dengan penutupan kemarin itu ada di 1961 perkiraan di level area tersebut. Sebenarnya partisipan market itu lebih fokus ke isi daripada pernyataan FOMC nanti di Kamis dini hari, akankah mengarah ke hawkish atau dovish. Tetapi potensial dovish itu ada mengingat dari data inflasi itu terakhir adalah 3%, sesuai dengan apa yang diperkirakan daripada Fed atau FOMC itu targetnya atau terminalnya itu di 2% dari penurunan angka inflasinya. Nah, kalau misalkan itu nanti tetap menaikkan 25 basis point, tapi dari segi pernyataan kalau misalkan ada omongan contoh misalkan kemungkinan tahun ini adalah kenaikan terakhir untuk suku bunga, tetapi kita akan cek lebih lanjut. Kalau misalkan nanti sampai di kuartal terakhir atau di akhir tahun 2023 ini sudah mendekati angka 2%, potensial dari FOMC ataupun Fed ataupun ini ya bank sentral, kalau misalkan ada omongan atau potensial mulai persiapan memangkas suku bunga kembali, gold ini akan naik ke atas, potensial akan ketemu level 2000 perkiraan di kisaran area tersebut, tapi ini dari segi jangka panjang nanti sampai akhir Desember. Jadi fokusnya nanti di hari Kamis dini hari adalah dari press conference-nya itu isinya seperti apa, akankah hawkish atau dovish. Kalau misalkan hawkish, kemungkinan akan ketemu level demand yang bertumbuk dengan support di bawah itu perkiraan 1935 di kisaran akhir tersebut. Tapi dari partisipan market itu sudah ada gambaran kalau misalkan nanti Fed itu kemungkinan pernyataannya mengarah ke dovish, sehingga gold inline dengan technical analysis kemungkinan akan kembali bullish, tetapi tetap waspada. Mungkin yang akan menjadi fokus tentunya masih tetap terendah di 1946 terlebih dahulu, tetapi dari segi harga nanti fokusnya adalah 1988 sampai dengan 1990 terlebih dahulu untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan skenario ini digambar, sebenarnya untuk cari setup sell ini kurang rekomendasi karena trennya ini masih
uptrend, tetapi penurunan ini masih kategorinya adalah sebagai batasan level koreksi sebelum harga lanjut ke atas. Sebenarnya referensinya adalah pembelian, tetapi tunggu dulu, sabar dulu, lihat apa yang terjadi ketika harga masuk ke level area support di sini. Kalau misalkan tidak break ataupun penutupan di bawahnya 1955, potensial ini kemungkinan akan menjadi planning pembelian. Tentunya dari segi stop loss itu perkiraan ada di 1948 ataupun 1949, karena ini ruang geraknya antisipasi dari volatility yang tinggi atau dadakan menjadi tinggi menjelang FOMC meeting minute-nya ataupun press conference-nya saat setelah rilis suku bunga. Kemudian dari targetnya TP1 perkiraan di 1970, kemudian TP2 itu bebas antara 1980 atau 1988 kembali. Sebenarnya sih kalaupun stop loss ditaruh di 1943 tentunya sih lebih aman sebenarnya, cuman dari segi risk to reward juga masih oke, tetapi ini pikirkan dulu kalau misalkan ditaruh di 1943 dari perkiraan harga itu di kisaran 1960, itu ruang gerak sekitar $17. Sebenarnya ada dua skenario, antara stop loss di sini bebas saja, nanti bisa dipilih sendiri. Intinya pastikan ada konfirmasi pembalikan arah baru trade ini bisa dibuka. Ini untuk yang referensi pertama. Stop loss ada di perkiraan 1948 ataupun 49, sebenarnya sih amannya di situ tapi mepet banget. Sambil nunggu pergerakan harga yang lebih jelas itu, sementara untuk stop loss di 1949 terlebih dahulu aja. Nanti sambil kita lihat untuk pola yang terjadi itu seperti apa. Kemudian sebagai TP1 ada di 1970, TP2 bebas antara 1980 atau 1988. Nah, untuk skenario yang kedua, sebenarnya referensinya tetap pembelian. Itu kalau misalkan area support ini tidak mampu menahan yang ada di 1955, tunggu reaksi harga yang ada di 1952 sampai dengan 1946. Kalau misalkan itu bertahan dan ada konfirmasi pembalikan arah di dalam area zona demand ini, sebenarnya referensi pembelian itu bisa dibuka setelah keluar dari zona demand itu perkiraan 1953, dan sebagai stop loss itu amannya sebenarnya ada di kisaran level area 1941 ataupun 1940. Dari segi target ini sebenarnya sama, TP1-nya ada di 1970 sebagai TP1 dan TP2 maksimal itu di kisaran area 1980. Dari segi risk to reward tentunya ini juga lebih oke. Jadi saran saya nanti di hari Senin saat sesi Asia ataupun Euro ini sabar dulu, jangan buru-buru entry. Sekali lagi perhatikan jika harga masuk ke level area support, baru nanti ini cek lebih lanjut. Validnya ketika ada konfirmasi pembalikan arah dan keluar area support ini mungkin oke, tetapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi yang jelas, disarankan jangan buru-buru entry posisi. Oke, nanti untuk pair lain dibahas terpisah setelah video ini. Sekian dan terima kasih.